Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Kurniawati, NIM 2018-34006, mahasiswa semester 5 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjawab tugas ujian akhir semester mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Irfai Fatur Rahman, MPD. Nomor 1. Jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disleksia. Nah, disleksia merupakan gangguan belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca. Gangguan ini bisa diidentifikasi ketika si anak umur 7 tahun. Terdapat 3 pendapat ahli. Yang pertama, menurut teori Suparno 2008, yaitu berdasarkan observasi, wawancara, tes atau penugasan, tes psikologi. Yang kedua, menurut Dwi 2010, berdasarkan fonologi, mengingat perkataan, masalah penyusunan yang sistematis, masalah ingatan jangka pendek, pemahaman sintaksis. Huruf yang susah diingat, anak disleksia biasanya huruf B, D, P, L, M, W, S, dan Z. Yang ketiga, menurut teori Thomas 2014, yaitu berdasarkan perilaku, membaca, tulisan, dan mengeja. Nomor 2, jelaskan proses identifikasi dari anak yang mengalami gangguan disgrafia. Nah, disgrafia adalah suatu keadaan menunjuk pada kesulitan dalam mengapresikan pikiran dalam bentuk ekspresi tertulis, yaitu kesulitan menulis dan mengarang. Anak diidentifikasi mengalami gangguan disgrafia apabila mempunyai ciri khusus diantaranya sebagai berikut. 1. Lambat dalam menulis. 2. Menulis huruf atau angka dengan kemiringan yang beragam. 3. Menulis dengan huruf yang terbalik, seperti huruf B ditulis D, huruf M ditulis W. Yang keempat, sulit untuk mengingat bentuk huruf yang akan menjadi bahan tulisannya. Nomor 3, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disleksia. Jelaskan langkah penerapan model tersebut. Metode pembelajaran yang menyenangkan bisa diterapkan oleh guru pengajar anak-anak disleksia. Ada 3 model strategi pembelajaran yang bisa diterapkan terhadap anak-anak disleksia, yaitu metode multisensori, metode fonik atau bunyi, dan metode linguistik. Metode multisensori itu anak-anak diajarkan mengeja, tidak hanya berdasarkan apa yang didengarkannya lalu diucapkan kembali, tapi juga memanfaatkan kemampuan memori visual atau penglihatan serta taktil atau sentuhan. Dalam prakteknya, mereka diminta menuliskan huruf-huruf di udara dan di lantai, membentuk huruf-huruf dengan lilin atau plastisin, atau dengan menuliskannya besar-besar di lembaran kertas. Cara ini dilakukan untuk memungkinkan terjadinya asosiasi antara pendengaran, penglihatan, dan sentuhan, sehingga mempermudah otak bekerja mengingat kembali huruf-huruf. Yang kedua, metode fonik atau bunyi. Memanfaatkan kemampuan auditori dan visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya, huruf B dibunyikan F, huruf C dibunyikan dengan H, karena anak disleksia akan berpikir, jika kata becak, maka terdiri dari BCAK, kurang huruf E. Yang ketiga, metode linguistik. Mengajarkan anak mengenal kata secara utuh. Cara ini dapat membuat anak mampu menyimpulkan sendiri pola hubungan antara hubungan dan bunyinya. Nomor 4, jelaskan model pembelajaran yang paling tepat untuk diterapkan pada anak yang mengalami gangguan disgrafia. Jelaskan langkah penerapan. Dengan menggunakan model pembelajaran Guido Rating, yaitu sebuah metode yang diaplikasikan dengan menggunakan contoh permodelan sebagai stimulus yang akan digunakan siswa mengerjakan sesuatu. Dalam Rimawan Haridzah 2018. Jadi anak dapat meniru dan menyalin bentuk huruf tertentu di atas kertas sesuai dengan contoh yang diberikan. Langkah-langkah metode Guido Rating dilakukan melalui
1. Pemodelan. Pada langkah ini, guru memberikan model yang berfungsi sebagai stimulus dan bisa dijadikan contoh visual bagi anak. 2. Praktek terbimbing. Tahap ini, guru melihat proses anak dalam mengerjakan tugasnya dengan memberikan bimbingan dan umpan balik. Yang ketiga, praktik mandiri. Tahap ini, guru mendorong siswa untuk mempraktikkan suatu keterampilan yang telah dipelajari dengan mengikuti contoh sebelumnya secara mandiri. Nomor 5. Jelaskan langkah penilaian autentik pada pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebutkan kendala yang dialami oleh guru dan siswa dalam penilaian autentik. Langkah penilaian autentik pembelajaran bahasa Indonesia. Nomor 1. Penentuan standar. Guru yang menggunakan kurikulum 2013 menyatakan bahwa penentuan standar dilakukan dengan menentukan tema, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Penentuan standar dilakukan guru di SMP atau SMA ketika membuat RPP. Yang kedua, penentuan model penilaian autentik. Setelah menentukan standar, langkah kedua adalah menentukan tugas otentik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Yang ketiga, pembuatan kriteria. Kriteria dalam penulisan otentik digunakan untuk mengetahui seberapa baik peserta didik telah memenuhi standar. Kriteria sering juga disebut dengan indikator. Yang keempat, pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Yang kelima yaitu sosialisasi kepada peserta didik. Sebelum melakukan penilaian, perlu dilakukan sosialisasi kepada peserta didik. Yang keenam, pelaksanaan penilaian. Setelah melakukan sosialisasi, dilakukan pelaksanaan penilaian otentik dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saat pelaksanaan penilaian berlangsung, guru tidak hanya menggunakan satu model penilaian, tetapi menggunakan beberapa model yang saling terintegrasi. Penggunaan beberapa model ini bertujuan untuk meminimalkan adanya subjektivitas dari penilai. Yang ketujuh yaitu pemberian skor dan nilai. Setelah proses penilaian dilakukan, langkah selanjutnya yaitu dilakukan guru mata pelajaran bahasa Indonesia di SMP atau SMA adalah melakukan pemberian skor dan nilai pada tiap-tiap peserta didik. Kendala yang dihadapi guru dalam penilaian autentik adalah 1. Kegiatan pelatihan dan kesempatan mengikuti seminar tentang implementasi kurikulum 2013 belum merata. Yang kedua, belum mampu mengelola waktu untuk melakukan penilaian sesuai dengan tuntutan kurikulum. Yang ketiga, kurang lengkap jenis penelitian yang digunakan. Yang keempat, belum terbiasa menyusun rubrik penilaian. Nomor 6. Bagaimana langkah Anda dalam menangani rendahnya minat baca pada materi bahasa dan sastra Indonesia pada jenjang SMP atau SMA? Upaya meningkatkan minat baca siswa, sebaiknya siswa diberi stimulan agar minat baca itu muncul dari diri siswa itu sendiri. Upaya meningkatkan minat baca dengan memaksa siswa membaca buku sebanyak-banyaknya tidak akan efektif. Demikian juga tidak etis memaksa siswa untuk membeli buku. Di lembaga pendidikan, fasilitas yang baik diperlukan untuk meningkatkan minat baca, baik fasilitas ruangan maupun kelengkapan koleksi di perpustakaan. Di samping itu juga diperlukan adanya kerjasama yang baik antara pustakawan dengan guru. Tempat perpustakaan yang terpencil di sudut sekolah membuat anak-anak enggan berkunjung ke perpustakaan. Anak-anak perlu keteladanan. Membaca juga berkaitan erat dengan menulis. Sekolah perlu menyediakan fasilitas seperti majalah dinding dan majalah sekolah untuk para siswa. Media itu mempunyai peran penting dalam mengekspresikan hasil minat baca melalui kegiatan karya tulis. Karena siswa yang suka menulis secara tidak langsung juga suka membaca. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan buku yang sesuai dengan kebutuhan pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.